Saya Aditya Gumantan, selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan. Hari ini saya akan membahas satu materi, yaitu bagaimana peranan psikologi pendidikan pada tahap pembelajaran dan konsep pembelajaran itu sendiri. Konsep dasar psikologi pendidikan. Pada hakikatnya, konsep pendidikan adalah pelayanan yang khusus diperuntukkan bagi siswa. Siswa adalah orang yang sedang belajar dalam lingkup sekolah itu sendiri. Menurut Bernard, tujuan psikologi pendidikan adalah untuk memahami bagaimana proses belajar mengajar, cara efektif dan tepat sasarannya. Dan menurut Tidgren, tujuan psikologi untuk membantu guru dan perkembangan prospektif pada seorang guru dalam memahami proses pendidikan yang terbaik. Teori-teori psikologi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pandangan kognitif menurut Piaget. Piaget mengklasifikasikan perkembangan kognitif dalam 4 fase. Yang pertama adalah fase sensomotor. Yang kedua, fase praoperasional. Yang ketiga, fase operasi konkret. Dan yang keempat adalah fase operasi formal. Apa sih yang dimaksud dengan fase sensomotor, fase praoperasional, fase operasi konkret, dan yang terakhir fase operasi formal? Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah fase sensomotor. Sensomotor itu berkembang pada saat usia 0 sampai 2 tahun. Bagaimana? Perkembangan yang pertama adalah perkembangan mental, berkembang pesat, mengkoordinasikan gerakan-gerakan fisik yang sederhana, menyimbangkan nilai-nilai gerak yang disebut dengan sensomotor. Fase yang kedua itu dialami pada anak usia 2 sampai 8 tahun. Berkembang pemikiran yang intuitif. Yang selanjutnya belum bisa berpikir multidimensi, dan yang terakhir dapat menggambar realistis tapi tidak proporsional. Itu yang dialami pada fase praoperasional. Dan fase yang ketiga yaitu adalah fase berpikir konkret. Ditandai dalam anak usia 7 sampai dengan 12 tahun. Yang kedua adanya logika tentang sifat revisibilitas dan kekekalan. Yang selanjutnya adalah berpikir, decentering, seriasi, klasifikasi, dan memiliki sebuah kesimpulan. Yang selanjutnya adalah tidak lagi egosenetris. Yang selanjutnya terbatas hal-hal yang bersifat konkret. Yang terakhir, pada fase konkret ini sendiri belum bisa memecahkan persoalan yang sifatnya abstrak. Ini yang dialami pada anak usia 7 sampai 12 tahun yang atau disebut dengan fase konkret. Dan yang terakhir, menurut Piaget mengatakan ada fase formal, di mana ditandai yang pertama dimulai dari fase anak di 12 tahun ke atas. Untuk tahapan yang selanjutnya, perkembangan, reasoning, dan logika remaja. Yang ketiga, asimilasi dan akomodasi berperan membentuk skema yang menyeluruh. Keempat, pemikiran remaja dewasa secara kualitas, namun beda dengan kuantitas. Skema dewasa banyak, dan pemikiran yang deduktif, induktif, serta berpikir abstrak. Nah, itulah 4 tahapan yang dikatakan oleh Piaget, yaitu ada sensomotor, praoperasional, berpikir konkret, dan yang terakhir adalah fase formal. Selanjutnya, peranan psikologi dalam pembelajaran itu sendiri ada terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah berperan dalam mempersiapkan para guru atau calon guru yang profesional. Apa sih yang disebut dengan guru yang profesional? Yang pertama adalah seorang guru yang berprofesional harus memiliki ketakwaan dan beriman. Bagaimana seorang guru yang bertakwa dan beriman memiliki satu modal yang utama untuk berbicara tentang guru yang profesional. Yang kedua adalah menguasai ilmu agama. Kenapa kita harus menguasai ilmu agama? Di dalamnya terdapat ada nilai-nilai etika dan moral. Yang ketiga adalah menguasai keilmuan pedagogik. Apa sih keilmuan pedagogik? Pedagogik adalah seni untuk melakukan teknik pembelajaran atau secara psikologi yang akan dihadapi oleh setiap murid-murid itu sendiri. Yang selanjutnya adalah menguasai keprofesionalan. Bagaimana seorang guru harus menjadi seorang profesional, tidak membedakan anak dari anak siapa dan anak siapa. Dia harus membedakan seorang guru yang profesional
tanpa memandang siapapun. Pada dasarnya seorang murid adalah bersifat sama. Yang selanjutnya adalah memiliki kepribadian baik. Bagaimana seorang guru memiliki kepribadian yang baik, dilihat bagaimana proses dia mengajar dan menjadi contoh tauladan di sekolahnya itu sendiri. Yang selanjutnya adalah menguasai kelas sosial. Bagaimana seorang guru menjadi salah satu role model seorang murid, dia harus menguasai sifat sosial yang baik. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian motivasi. Bagaimana seorang guru harus menjadi mentor, seorang motivator yang kuat ketika menemui seorang murid yang cenderung malas dan nakal. Yang kedua adalah mempengaruhi perkembangan, perbaikan, dan penyempurnaan kurikulum sekolah. Mengapa? Karena guru harus memiliki peranan tersebut sehingga kurikulum berjalan baik, kualitas pendidikan jalan baik, dan menghasilkan murid-murid atau anak-anak yang cerdas dan beretika dan berbudi luhur. Yang ketiga, mempengaruhi ide dan pelaksanaan administratif dan supervisi pendidikan. Seorang guru harus memiliki pelaksanaan administratif yang baik sehingga pada saat melakukan satu supervisi pendidikan berjalan dengan baik dengan memberikan penilaian yang sempurna. Bagaimana proses pengajaran dimulai dengan penyusulan rancangan pembelajaran, dirancang dari silabus dan RPP itu sendiri, dan capaian pembelajaran harus tercapai pada saat proses pembelajaran itu sendiri. Dan yang terakhir, mengarahkan guru dan calon guru untuk tahu mengapa suatu hal itu terjadi. Bagaimana problem solvingnya. Seorang guru harus menguasai itu, bagaimana melihat situasi di kelas, proses pembelajaran itu akan berjalan efektif. Oke, baik, itu saja materi saya hari ini. Bagaimana peranan-peranan seorang guru sehingga tercapai dalam proses pembelajaran itu sendiri. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.